dikatakan rasionalisme versus dengan empirisme. Oke, waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya saya berikan kesempatan kepada pemateri. Rasionalisme versus empirisme dalam kurikulum dan pembelajaran di SD. Filsafat pengetahuan terdapat dua aliran besar yang menjadi dasar bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Keduanya sangat penting dalam dunia pendidikan, termasuk dalam penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, rasionalisme. Pengetahuan berasal dari akal dan ide bawaan atau a priori, menekankan penalaran logis. Rasionalisme percaya bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Manusia dianggap memiliki ide bawaan sejak lahir. Pengetahuan didapat melalui penalaran logis, bukan dari pengalaman. Matematik, logika, dan konsep-konsep abstrak adalah contoh bidang yang sangat dipengaruhi oleh rasionalisme. Dalam konteks pendidikan SD, pembelajaran menekankan pemahaman konsep. Siswa diajak berpikir logis, membuat alasan, dan menyimpulkan. Contohnya, pemahaman konsep bilangan sebelum latihan soal. Yang kedua, yaitu empirisme. Pengetahuan berasal dari pengalaman indera dan observasi atau a posteriori, berfokus pada bukti nyata. Empirisme menganggap bahwa manusia tidak memiliki ide bawaan sejak lahir. Semua pengetahuan datang dari pengalaman, terutama melalui indera. Observasi dan bukti nyata adalah sumber pengetahuan. Contohnya, belajar bahwa api panas karena mengalami atau mengamati. Dalam konteks pendidikan di SD, pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Yang kedua, siswa mengamati, mencoba, atau bereksperimen. Contohnya, pembelajaran IPA melalui percobaan sederhana. Berikutnya, rasionalisme akrab sebagai sumber kebenaran. Tokoh utamanya adalah René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz. Menurut tokoh René Descartes disebut sebagai bapak filsafat modern yang meyakini bahwa akal adalah dasar utama untuk memperoleh pengetahuan, yang terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum. Aku berpikir maka ada. Menurut tokoh Baruch Spinoza, mengembangkan pemikiran Descartes yang menganggap bahwa realitas dapat dipahami melalui penalaran logis dan struktur rasional alam semesta. Menurut tokoh Gottfried, mengemukakan bahwa dunia tersusun atas monad, yaitu unit dasar realitas yang rasional. Percaya bahwa akal manusia dapat memahami kebenaran dengan logika matematis. Yang kedua, proses pengetahuan diperoleh melalui edukasi, penalaran, dan pemikiran logis yang sistematis. Diperoleh melalui edukasi, yaitu kebenaran ditarik dari premis umum ke kesimpulan khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Aku manusia, aku pasti mati. Penalarannya, pengetahuan muncul dari kemampuan berpikir, bukan hanya pengalaman, yang mengutamakan penggunaan akal yang akurat dan kritis. Pemikiran logis dan sistematis, yaitu ide-ide yang ditemukan secara runtut. Pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang dapat dijelaskan melalui logika. Contoh pembelajarannya, matematika dan logika menekankan bahwa pemahaman konsep abstrak dapat dan pemecahan masalah teoritis. Yang terakhir, dampak pada kurikulum. Penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan analitis sejak dini. Penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, yaitu kurikulum mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, tidak hanya menerima informasi mentah.
Yang kedua, analisis sejak dini. Siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan logika dari tingkat dasar. Contohnya, latihan penalaran, pola, sebab akibat, dan menyampaikan argumen. Yang ketiga adalah empirisme, pengalaman indra sebagai dasar pengetahuan. Yang pertama, tokoh utamanya adalah John Locke, George Berkeley dan David Hume. Proses pengetahuannya diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan pengalaman langsung dari dunia nyata. Contoh pembelajarannya ilmu pengetahuan alam dengan eksperimen sederhana, kunjungan lapangan dan pengamatan lingkungan. Dampak pada kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, praktik langsung dan eksplorasi lingkungan yang nyata. Perbandingan metode rasionalisme dan empiris. Yang pertama, rasionalisme yaitu deduktif, bergerak dari prinsip umum ke kesimpulan yang lebih spesifik, penekanan pada ide bawaan dan kebenaran universal. Yang kedua, empiris yaitu induktif, bergerak dari observasi khusus untuk membentuk generalisasi, penekanan pada data indrawi dan bukti konkret. Meskipun berbeda, kedua pendekatan ini saling melengkapi, membentuk pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang dunia. Yang berikut itu implementasi dalam kurikulum SD. Contoh praktisnya itu rasionalisme di matematika, pengajaran konsep angka, geometri, dan logika matematis melalui penalaran, pemecahan masalah abstrak, dan penguasaan rumus. Yang kedua itu empirisme IPA, pembelajaran melalui eksperimen, pengamatan langsung fenomena alam, dan proyek sains yang melibatkan interaksi siswa dan lingkungan. Yang berikutnya itu studi kasus. SDN Negeri 3 Tanjung Haslo. Yang pertama itu integrasi epistemologi. Penerapan dialektika rasionalisme dan empirisme meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam setiap pembelajaran. Yang kedua itu strategi pembelajaran. Yang pertama diskusi terbuka dan debat konstruktif. Yang kedua itu pemecahan masalah berbasis skenario nyata. Yang ketiga itu refleksi mendalam atas pengalaman belajar. Yang ketiga hasil dan dampak. Siswa menunjukkan peningkatan aktivitas, motivasi, dan kemandirian dalam evaluasi informasi serta membentuk argumen yang kuat. Tantangan dan solusi dalam integrasi rasionalisme dan empirisme. Tantangan utamanya yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara teori dan praktik. Yang kedua, kesiapan dan kompetensi guru. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya pembelajaran yang relevan. Yang kedua itu solusi strategis. Yang pertama, pelatihan guru berkelanjutan dalam pedagogi inovatif. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang adaptif dan fleksibel. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi edukasi untuk simulasi dan eksperimen virtual. Yang terakhir kesimpulan. Sinergi rasionalisme dan empirisme dalam pendidikan dasar. Yang pertama, akal dan pengalaman. Pengetahuan yang utuh akan membutuhkan perpaduan harmonis antara penalaran akal dan pengalaman langsung. Yang kedua, kurikulum adaptif. Kurikulum SD harus dirancang untuk mengakomodasi kedua aliran ini guna mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, peran guru kunci. Guru berperan sebagai mediator, menjembatani teori atau rasionalisme dan praktik atau empirisme dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, membangun generasi berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama itu pendidikan terintegrasi, membentuk siswa yang mampu berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang kedua, kurikulum dinamis, mendukung perkembangan potensi anak secara menyeluruh. Dan yang terakhir
mengakhiri masa depan bangsa, mewujudkan pembelajaran seimbang antara akal dan teknologi. Dengan demikian, kita persiapkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan global dengan kompetensi yang mampu. Baik, terima kasih kepada materinya. Sampai sini untuk mengisi waktu saya membuka sesi pertanyaan dengan dua sesi. Sesi pertama saya membuka 3 pertanyaan. Kepada para audiens dan teman-teman sekalian, yang ingin bertanya silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan model pembelajaran dari aliran rasionalisme dan empirisme. Nah, jika dikaitkan dengan model pembelajaran mana yang cocok untuk digunakan untuk aliran rasionalisme dan mana model pembelajaran yang cocok untuk aliran empirisme? Baik, untuk pertanyaan kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kala tadi. Pertanyaannya tadi itu, model pembelajaran apa yang cocok untuk aliran empirisme dan rasionalisme? Menurut kelompok kami, model pembelajaran yang cocok untuk aliran empirisme dan rasionalisme itu, yang pertama itu discovery learning, yang dimana siswa menemukan sendiri konsep melalui contoh, eksperimen atau kegiatan. Yang menemukan sendiri konsep melalui contoh, eksperimen atau kegiatan. Yang kedua itu cocok untuk empirisme karena siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman menemukan, bukan diberi teori. Yang kedua itu observasi. Siswa mengamati objek nyata atau melakukan percobaan IPA. Yang ketiga model project based learning, yang dimana siswa membuat proyek berdasarkan data nyata. Yang kedua, aliran rasionalisme. Model pembelajaran yang cocok adalah model deduktif. Guru menjelaskan. Yang kedua, sesuai rasionalisme karena siswa mengalami pengetahuan melalui penjelasan konsep dan pemikiran abstrak. Yang ketiga, problem solving. Siswa memecahkan masalah menggunakan aturan, rumus, dan logika. Yang kedua, selaras rasionalisme karena menuntut kemampuan berpikir, bukan hanya mengalami. Ya. Baik, tiada tambahan jawaban dari pihak dari. Baik, saya akan menambah jawabannya. Model pembelajaran apa yang cocok dari aliran rasionalisme dan empirisme? Yang pertama, model pembelajaran yang cocok dengan rasionalisme. Rasionalisme menekankan akal, penerapan logis, konsep, dan ide abstrak.
Maka model pembelajaran yang sesuai adalah model yang mendorong siswa berpikir, bukan hanya mengamati. Model yang cocok dari rasionalisme, yang pertama itu model pembelajaran deduktif. Guru memberikan konsep umum, kemudian siswa menarik kesimpulan dari hal yang lebih khusus. Yang kedua, sama sesuai dengan penalaran. Sebaliknya, empirisme menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman langsung dan observasi indrawi, sehingga model pembelajaran yang tepat adalah yang memungkinkan siswa melakukan eksplorasi, percobaan, dan kegiatan nyata. Model yang sesuai meliputi discover learning, pembelajaran eksperimen, project based learning, problem based learning, serta contextual teaching and learning. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa rasionalisme cocok untuk model pembelajaran berbasis penalaran, konsep, logika, dan pemikiran abstrak. Lalu yang kedua yaitu empirisme, cocok untuk pembelajaran berbasis pengalaman nyata, observasi, eksperimen, dan kegiatan praktis. Ya, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada mereka. Bagaimana dengan jawaban dari pemateri, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih ya jawabannya. Dari sini saya ingin terkait dengan model pembelajaran empirisme terkait dengan problem solving dan rasionalisme terhadap problem solving. Apakah itu beda atau bagaimana? Kan kalau misalnya di Indonesia kan problem solving itu pemecahan masalah. Lalu kalau problem solving pembelajaran berbasis masalah. Nah, di dalam problem solving nanti ada masalah yang harus dipecahkan. Apakah kedua model itu dikatakan sama atau tidak? Kalau misalnya tidak sama, kenapa kedua itu bisa masuk di empirisme dan kenapa juga bisa masuk di rasionalisme? Kalau beda tidak apa bisa diterima nanti bahwa satunya di rasionalisme, satunya di empirisme. Baik, terima kasih kepada penanya yang telah memberikan atau batasan kepada materi. Waktu dan kesempatan saya ucapkan kepada Sesi pertama ini saya berikan Anda sini saya akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang telah kami bacakan. Kesimpulan itu adalah dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD, rasionalisme dan empirisme tidak dapat dipisahkan. Guru perlu menggabungkan keduanya. Rasionalisme ini mana dia membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahami konsep secara mendalam. Sedangkan empirisme itu memastikan siswa belajar melalui pengalaman langsung, pengamatan, dan juga aktivitas nyata. Dengan memadukan keduanya, pembelajaran menjadi lebih seimbang, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa sekolah dasar. Baik teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah memberikan materinya dengan baik. Dan sekian penelitian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan jawaban atau sisa presentasinya itu kurang maksimal, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin kami